Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan motivasi belajar. Teman-teman pasti penasaran kan apa itu motivasi belajar? Nah, untuk itu simak video berikut ini. Pengertian motivasi. Pada dasarnya motivasi adalah suatu usaha yang didasari untuk menggerakkan, mengarahkan, dan menjaga tingkah laku seseorang agar ia terdorong untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu. Menurut Clayton Alderfer, motivasi belajar adalah kecenderungan peserta didik dalam melakukan kegiatan belajar yang didorong oleh hasrat untuk mencapai prestasi atau hasil belajar sebaik mungkin. Motivasi merupakan faktor penggerak maupun dorongan yang dapat memicu timbulnya rasa semangat dan juga mampu merubah tingkah laku manusia atau individu untuk menuju pada hal yang baik untuk dirinya sendiri. Menurut Sadirman 2008 mendefinisikan motivasi sebagai keseluruhan daya penggerak di dalam diri peserta didik yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan dapat memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. B. Jenis dan sumber motivasi. 1. Jenis-jenis motivasi. Pembagian jenis motivasi dapat dilihat dari perspektif kebutuhan dan perspektif fungsional. A. Perspektif kebutuhan. Pada dasarnya kebutuhan manusia itu bertingkat-tingkat dan individu akan puas bila dapat memenuhi kebutuhan pada taraf tertentu sebelum taraf kebutuhan tersebut dipenuhi. Berikut beberapa kebutuhan manusia. 1. Kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi sebelum kebutuhan lainnya terpenuhi seperti kebutuhan untuk istirahat, makan, dan minum. 2. Jenis kebutuhan keamanan, yaitu atau security. Kebutuhan akan rasa terlindungi serta terbebas dari rasa takut dan kecemasan. 3. Jenis kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan kasih sayang seperti perasaan untuk dihargai dan dihormati oleh orang lain. 4. Kebutuhan untuk dirinya sendiri, yaitu kebutuhan ini terkait dengan pengembangan bakat dan minat yang dimiliki manusia baik di dalam bidang pengetahuan, sosial, dan lain-lain. B. Perspektif fungsional. Perspektif fungsional ini membagi jenis motivasi berdasarkan dari konsep motivasi sebagai penggerak, harapan, dan insentif. Jenis motivasi yang didasarkan sebagai penggerakan adalah motivasi yang dapat memberikan tenaga pada kegiatan tertentu. Artinya, kegiatan ini hanya dapat terjadi bila terdapat faktor pendorong untuk menggerakkan seluruh energi yang ada. Motivasi yang didasarkan pada harapan adalah jenis motivasi yang memandang bahwa sesuatu pasti akan terjadi sesuai dengan harapan. Oleh sebab itu, jenis motivasi ini dapat timbul karena adanya harapan yang dapat memuaskan kebutuhannya. Sumber motivasi. Sumber motivasi dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu sumber motivasi yang berasal dari dalam diri atau biasa disebut intrinsik, dan sumber motivasi yang berasal dari luar diri, yaitu ekstrinsik. Motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang menjadi atau aktif dan fungsinya tidak membutuhkan pengaruh dari luar karena di dalam diri manusia sudah terdapat dorongan untuk melakukan sesuatu. Oleh sebab itu, motivasi intrinsik sering juga disebut sebagai bentuk motivasi yang dimulai atas dasar dorongan dari dalam diri. B. Motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang aktif dan berfungsi karena adanya pengaruh dari luar. Sumber motivasi ekstrinsik ini juga dapat dikatakan motivasi yang timbul karena dorongan dari luar yang tidak terkait dengan dirinya. Terdapat dua faktor eksternal yang membuat karyawan menjadi puas dengan pekerjaan yang dilakukan sehingga memotivasi mereka untuk bekerja lebih baik. C. Peranan motivasi dalam belajar dan pembelajaran. Dalam kegiatan belajar, motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak dari dalam diri siswa yang menimbulkan, menjamin kelangsungan, dan memberikan arah kegiatan belajar sehingga diharapkan tujuan dapat tercapai. Dalam kegiatan belajar, motivasi sangat diperlukan sebab seseorang yang tidak mempunyai motivasi dalam belajar tidak akan mungkin melakukan aktivitas belajar. Pentingnya peranan motivasi dalam proses pembelajaran perlu dipahami oleh pendidik agar dapat melakukan berbagai bentuk tindakan atau bantuan kepada siswa. Motivasi dirumuskan sebagai dorongan baik diakibatkan faktor dari luar maupun dari dalam siswa untuk mencapai tujuan tertentu guna memenuhi atau memuaskan suatu kebutuhan. Dalam konteks pembelajaran maka kebutuhan tersebut berhubungan dengan kebutuhan untuk belajar. Teori behaviorisme menjelaskan motivasi sebagai fungsi rangsangan atau stimulus dan respon. Sedangkan apabila dikaji menggunakan teori kognitif, motivasi merupakan fungsi dinamika psikologi yang lebih rumit, melibatkan kerangka berpikir siswa terhadap berbagai aspek. D. Motivasi atau model motivasi ARCS. Model ARCS Attention, Revelation, Condition, Stratification dikembangkan oleh Keller dan Cobb pada tahun 1987 sebagai jawaban pertanyaan bagaimana merancang pembelajaran yang dapat mempengaruhi motivasi berprestasi dan hasil belajar.
Model pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan teori nilai harapan expectation value teori yang mengandung dua komponen, yaitu nilai value dari tujuan yang akan dicapai dan harapan ekspektasi agar berhasil mencapai tujuan itu. Dari dua komponen tersebut, oleh Keller dikembangkan menjadi 4 komponen. Keempat komponen model pembelajaran itu adalah attention, revelation, confusion, dan stratification dengan akronim ARCS, Keller dan Cobb 1987 sampai 289 sampai 319 tahun. Dalam proses belajar dan pembelajaran, keempat kondisi motivasional tersebut sangat penting dipraktekkan untuk terus dijaga sehingga motivasi siswa terpelihara selama proses belajar dan pembelajaran berlangsung. 1. Attention atau perhatian. Muncul didorong rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu seseorang dirangsang melalui elemen-elemen yang baru, aneh lain dengan yang sudah ada, kontradiktif atau kompleks. Ada beberapa strategi merangsang minat dan perhatian, yakni gunakan metode penyampaian yang bervariasi. 1. Gunakan media untuk melengkapi pembelajaran. 2. Gunakan humor dalam penyajian pembelajaran. 3. Gunakan peristiwa nyata, anekdot, dan contoh-contoh untuk perjelas konsep yang diutarakan. 4. Dan gunakan teknik bertanya melibatkan siswa. 2. Revelation atau relevansi menunjukkan adanya hubungan materi pembelajaran dengan kebutuhan dan kondisi siswa. Ada 3 strategi yang bisa digunakan untuk menunjukkan relevansi dan dalam pembelajaran. Sampaikan kepada siswa apa yang dapat mereka lakukan setelah mempelajari materi pembelajaran. Jelaskan manfaat pengetahuan keterampilan yang akan dipelajari. Berikan contoh latihan atau tes yang langsung berhubungan dengan kondisi siswa atau profesi tertentu. 3. Confusion atau kepercayaan diri. Merasa diri kompeten atau mampu merupakan potensi untuk dapat dilakukan dengan lingkungan. Motivasi akan meningkatkan sejalan dengan meningkatnya harapan untuk berhasil. Ada sejumlah strategi untuk meningkatkan kepercayaan diri. Unsur-unsur yang mempengaruhi motivasi belajar, yaitu 1. Cita-cita, 2. Kemampuan siswa, 3. Kondisi siswa, 4. Kondisi lingkungan siswa, 5. Unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran, 6. Upaya guru dalam membelajarkan siswa, upaya motivasi dalam belajar. Dalam proses pembelajaran akan berhasil manakala siswa mempunyai motivasi dalam belajar. Oleh karena itu, guru perlu menumbuhkan motivasi belajar siswa untuk memperoleh hasil belajar siswa. Untuk memperoleh hasil belajar yang optimal, guru dituntut kreatif membangkitkan motivasi belajar. 1. Memperjelas tujuan yang ingin dicapai. 2. Membangkitkan minat siswa. 3. Ciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar. 4. Menggunakan varian metode penyajian yang menarik. 5. Berilah pujian yang wajar setiap keberhasilan siswa. 6. Berikan penilaian. 7. Berilah komentar terhadap hasil pekerjaan siswa. 8. Ciptakan persaingan dan kerjasama. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil bahwa motivasi belajar adalah suatu dorongan atau daya penggerak dari dalam diri individu yang memberikan arah dan semangat kepada kegiatan belajar sehingga dapat mencapai tujuan yang dikehendaki. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.